Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang dari kelas 7 di SMP PGRI 1 Buduran. Insya Allah kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran liman qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, ustadz-ustadzah, bapak ibu guru, utamanya ibu kepala sekolah SMP PGRI 1 Buduran yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai serta saya banggakan. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Adik-adik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat, belum sepenuhnya sebenarnya, tapi yang sudah dikatakan tadi oleh ibu kepala sekolah bahwa kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Artinya kurang lebih Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ini penggalan ayat dari surat Al-Fatihah. Dari ayat ini
maka saya ambil 5 poin yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya bukan kita menghajar, menghardik mereka, tidak. Namun keras ini adalah prinsip tegas terhadap pendirian yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan ayat dari suratul Al-Kafirun. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu pamannya Abu Thalib itu dirayu oleh orang kafir agar, wahai Abu Thalib, ponakanmu itu kalau bisa berhentilah untuk menciarkan agama Islam. Kalau dia mau, maka dia akan saya berikan harta yang paling banyak se-Saudi Arabia, ataupun gadis-gadis cantik yang dia mau dia pilih, seberapa jumlahnya dia akan kami berikan. Sehingga ketika itu tawaran ini ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban beliau Nabi Muhammad? Jikalau mereka pun meletakkan matahari di tangan kananku atau rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti untuk bertakwa mensiarkan agamanya Allah sampai nyawaku tercabut karenanya. Ini luar biasa sekali. Mungkin yang sekarang ini kita berat contoh, ya. Tapi kita harus berusaha. Rupa-rupanya di SMP PGR 1 Buduran ini telah menerapkan ini. Kerasnya bukan kita masing-masing agama Islam telah diberi fasilitas, agama Kristen juga telah diberi fasilitas. Inilah yang dimaksud keras tapi bukan menghardik. Artinya prinsip beragama tetap toleransi dijaga. Selanjutnya yang kedua, berkasih sayang sesama mereka. Ternyata di antara orang-orang mukmin pada saat itu bersama Nabi itu saling berkasih sayang. Kasih sayang mereka ditampakkan ketika satu yang merasa kekurangan pun lalu yang satu memberikan sumbangan kepada yang lainnya. Yang ketiga, kamu melihat mereka rujuk dan sujud mencari karunia Allah. Inilah yang harus kita terapkan di SMP PGR Suku Buduran ini, yaitu ternyata Nabi ketika berpindah tempat pun dulu, ketika orang kafir Mekah itu tidak berharap kepada Nabi, tidak suka kepada Nabi, Nabi lalu hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ternyata mendirikan masjid dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kalau Ustadz Basir sudah pernah ke sana bisa melihat itu masjid Bir Ali, masjid banyak sekali. Itu perilaku Nabi itu mendirikan masjid dan digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, mensatukan persepsi, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama orang Islam. Dan yang keempat adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, selama ini yang kami dengar di SMP PGR ini kita harus sudah merubah. Niat yang baik adalah mencari ridho Allah, bukan mencari citra yang baik dari masyarakat. Dengan mencari ridho nanti Allah yang akan memberikan nama-nama baik kepada kita. Ini yang harus kita rubah. Karena ingat, ketika kita mencari dan kita minta kepada manusia, niscaya kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, jangan sampai terjadi nanti. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini harus kita sadari, kita ini bukan hanya untuk mencari nama baik. Nama baik akan datang sendiri dan ditatangkan oleh Allah yang maha memberi ridho kepada
kita. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita bekerja memberi manfaat kepada orang lain. Contoh yang kemarin memberi vaksin kepada masyarakat, itu maksudnya memberi manfaat. Itu adalah amal-amal soleh. Namun bukan digunakan untuk mencari nama baik, tapi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa diminta, nama baik itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Mohon maaf, selama ini memang kaum muslimin yang sering sholat, sering sujud di malam hari, di siang hari, maka akan tampak di dahinya ini, jika tidak beralas yang empuk dan alas yang lembut, di dahinya akan tampak kehitam-hitaman. Bolehlah itu tanda dohir. Tapi tanda batin adalah ketawaduan, ketakwaan kita kepada Allah. Kita bangun di SMP PGRI yang sudah diberikan musola asyukur ini atau masjid asyakur. Lalu digunakan itu untuk apa? Mohon maaf, karena disinilah Nabi dulu juga membangun ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Saya kira cukup ini yang kami berikan dan kami sampaikan. Mudah-mudahan ada yang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampaikan. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perbedaan antara orang Islam dan orang mukmin cukup sudah diberikan ayatnya, yaitu surat Al-Kafirun. Mohon dibaca masing-masing, karena itulah perbedaan yang terjadi di sini. Tapi namun tidak akan pernah terjadi perkelahian antar sesama agama. Itu saja yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.